Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang persentase keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada persentase keuntungan. Rumusnya adalah PU sama dengan HJ dikurang HB per HB dikali 100%. PU itu apa? Persentase untung. HB itu harga beli. HJ harga jual. Jadi, kalau persentase untung, pasti ininya adalah untung. Harga jual dikurang harga beli, itu adalah untung. Kita langsung ke contoh soal. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Mau langsung masukkan ke rumus ini boleh, atau kita cari dulu keuntungannya Pak Dedi berapa, baru kita masukkan ke rumus. Kalau cara di buku, dia mencari dulu untungnya. Untungnya tadi dari harga jual dikurang harga beli. 4.200.000 dikurang 4 juta, jadi dapat untung 200.000. Kita masukkan ke persentase untungnya. Untung per harga beli dikali 100%. Untungnya 200.000. Per harga belinya tadi 4 juta dikali 100%. 0 sama 0 boleh coret. Berarti kan ini 0,5 dicoret, 0,5 dicoret. Berarti sih tinggal 40. 2 per 40. 2 dibagi 40 berarti 20 di sini. 100 dibagi 20 adalah 5%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Contoh kedua, kalau misalnya tadi kan sudah diketahui harga jual dan harga beli. Kalau yang ini diketahuinya Pak Dedi membeli motor bekas dengan harga 4 juta dan dijual kembali dengan harga dalam persen, 105%. Dari harga beli. Tentukan keuntungan Pak Dedi. Nah ini di buku ada dua cara. Cara pertama, kita cari harga jualnya dari persen dikali harga beli, jadi dapat 4.200.000. Tinggal dikurangin. Keuntungannya berarti 4.200.000 dikurang 4 juta, dapat keuntungan 200.000. Atau cara kedua, kita tahu kalau misalnya harga beli itu 100%. Selalu ya, kalau misalnya harga beli itu kita misalkan 100%. Kalau misalnya harga jualnya tadi 105%, berarti dapat keuntungannya tinggal dikurang aja. 105 dikurang 100%. Jadi 5%. Keuntungan 5% dikali harga belinya. Jadi dapat 200.000. Kemarin 5% itu artinya apa? 5 per 100. Jadi ini 5 per 100 dikali 4 juta. Dapat 200.000. Jadi keuntungan Pak Dedi adalah 200.000. Yang kedua ada persentase kerugian. Nah rumusnya adalah PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Nah, kalau persentase rugi, ini hanya kebalikan, harga beli dikurang harga jual. Kenapa? Karena harga belinya pasti lebih tinggi daripada harga jualnya. Per harga beli juga sama yang keuntungan ya, baru dikali 100%. Kita langsung ke contoh soal. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut, kayaknya ini Pak Rudi ya, terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah tadi boleh cari, pertama bisa cari ruginya dulu, baru masukin ke rumus. Yang kedua ada persentase kerugian. Rumusnya adalah PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Nah, kenapa HB dikurang HJ? Karena rugi itu pasti lebih besar harga belinya. Nah, jadi
harga beli dikurang harga jual. Sama ya, bawahnya itu per harga beli, sama kayak keuntungan tadi. Kita langsung ke soal. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, harusnya ini Pak Rudi ya. Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Sama kayak tadi, kita boleh mencari ruginya dulu, baru ke rumus persentase, atau langsung ke rumus persentase ini. Nah, kalau yang pertama nih, cari ruginya dulu. Harga jualnya 40 juta, harga belinya 38 juta, jadi rugi 2 juta. Kita masukkan ke persentase ruginya 2 juta per harga belinya 40 juta dikali 100%. Ini 0 di atas 6 coret, sama ini coret. Sama ya, berarti 2 kali 2 kali 100, 200 dibagi 40. Jadi 5%. Jadi kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Contoh kedua, kalau ini ditanyanya, contoh kedua, kalau yang ini Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi menjual tanah dengan menanggung kerugian 5%. Harga jual tanah milik Pak Rudi adalah harga Pak Rudinya. Nah, ini kalau ini diketahuinya harga beli sama rugi. Nah, kita boleh pakai cara apa saja nih? Cara pertama, kita cari kerugiannya dulu. Tadi ruginya 5%. Berarti 5% dikali harga belinya 40 juta. Jadi 5 per 100 dikali 40 juta dapat 2 juta. Nah, karena kerugiannya dapat 2 juta, kita bisa cari harga jualnya. Dari harga beli dikurang kerugian. Jadi 40 juta dikurang 2 juta, 38 juta. Jadi harga jual tanah Pak Rudi adalah 38 juta. Boleh langsung juga seperti ini, kalau harga beli 100%, harga jualnya itu tinggal kita kurangkan dengan rugi. Nah, tadi ruginya 5%, berarti harga jualnya ya 95%. Tinggal harga jual 95% dikali harga belinya 40 juta, dapat langsung 38 juta. Kita ke contoh lain. Tara menjual HP seharga 1.320.000. Jika ia mendapatkan keuntungan 10%, maka harga beli HP Tara adalah... Nah, kalau ditanya harga beli dari keuntungan, itu agak sulit kalau diketahui PU-nya, persentase keuntungan. Jadi kita boleh pakai cara lainnya, yaitu pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui harga jualnya adalah 1.320.000, keuntungannya 10%, berarti ini PU ya. PU sama dengan 10% karena persentase untung. Yang ditanya adalah harga beli. Nah, jawabnya kita boleh pakai, kalau untuk kasusnya harga beli, kita boleh pakai cara ini. Harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah PU dikali harga jual. Kita masukin 100 per 100 ditambah PU-nya 10 dikali harga jualnya 1.320.000. Berarti 100 per 110 dikali 1.320.000. Ini boleh coret. Nah, 1.320.000 dibagi 11 itu berapa? 132 dibagi 11 itu 12 ya. Jadi
120.000, berarti 120.000. 120.000 ditambahin 01, berarti 1.200.000. Ini rumus harga beli jika ada persentase keuntungan ya, persentase keuntungan. Nah, kalau misalnya kerugian bagaimana? Kalau diketahuinya PR, persentase kerugian, rumusnya harga beli sama dengan 100 per 100. Nah, kalau tadi keuntungan ditambah, kalau kerugian ini dikurang PR, persentase rugi, baru dikali harga jual. Nah, bedanya hanya di sini. Kalau untung plus, kalau diketahuinya persentase kerugian minus. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.